la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan yaitu pertemuan ke-24. Kita akan menyelesaikan tentang puasa tatawwu. Berkata penulis kitab ini, yaitu Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah, yaitu puasa sunnah selanjutnya. Ya, setelah beliau menjelaskan kepada kita puasa sunnah pada sebelumnya, ya, maka puasa sunnah selanjutnya ini adalah yaitu kata Syekh hafizahullah, yaitu puasa sunnah yang ke-6, ke-7 ya. Naam, thalathatu ayyamin min kulli syahrin, yaitu berpuasa 3 hari setiap bulan. Dan bulan di sini maksudnya adalah bulan Hijrah, ya, bukan bulan Masehi. Karena ada sebagian orang yang ketika dia menjalankan puasa 3 hari, maka dia patokannya adalah bulan Masehi. Ini salah besar dan keliru. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dari Abdullah ibni Amr. Dari Abdullah ibni Amr radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sum, puasalah, min kulli syahrin, dari setiap bulan, thalathata ayyamin, yaitu 3 hari, setiap bulan 3 hari. Fa innal hasana bi asyri amthaliha. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena sesungguhnya satu kebaikan itu akan dibalas menjadi 10 kebaikan. Ya, satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika mithlu siyamid dahr. Maka dengan itu, ya, puasa tersebut sama dengan, ya, puasa selama setahun. Ya, selama puasa setahun. Nah, kemudian kalau 1 bulan harus 3 hari berpuasa, pada tanggal berapa saja? Maka kita simak kepada hadis berikutnya. An Abdillah, wa yustahabbu an takuna ayyam thalathata asyra wa 14 wa 15. Ya, dianjurkan bagi seseorang yang dia hendak berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, yaitu berpuasa pada tanggal 13, 14 dan tanggal 15 daripada apa? Bulan Hijrah. Ingat jemaah, bukan bulan Masehi. Ya, dalilnya mana? Dalilnya adalah dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kata Nabi, idza sumta minasyahri thalathata ayyamin, apabila engkau hendak berpuasa, ya, setiap bulan 3 hari, fasum, maka puasalah engkau thalatha asyrah, yaitu pada tanggal 13, wa 14, dan pada tanggal 14, wa 15, dan pada tanggal 15. Jemaah rahimana rahimakumullah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum
mereka adalah orang-orang yang semangat melakukan kebaikan. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita yang kedua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang memberikan motivasi kepada sahabat. Terkadang Nabi memberikan untaian nasihat kepada sahabat. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara langsung kepada sahabat tanpa ada orang lain di sekitarnya. Dan ini menunjukkan tentang metodologi dalam menyampaikan ilmu kepada anak murid kita. Ia bisa dengan kita sampaikan secara langsung, secara berdua-duaan, dan bisa juga dengan memberikan kata motivasi, dan bisa juga memberikan semangat untuk beribadah. Salah satunya adalah untuk menjalankan ibadah puasa. Kemudian jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu puasa yang lebih dikenal dengan ayyumul bid, puasa mutih, itu adalah puasa setiap tanggal 13, 14 dan 15. Maka ini boleh untuk kita lakukan dan kita amalkan. Kemudian jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah puasa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Puasa selanjutnya adalah yaitu siyamu yaumin wa fitru yaumin. Yaitu puasanya Nabi Daud. Satu hari berpuasa dan satu hari berbuka. Dalilnya mana? Dalilnya adalah dari Abdullah ibni Amr. Dari Abdullah ibni Amr radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, ahabbu siyami ilallahi siyamu Daud. Puasa yang dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Yang mana Nabi Daud kalau dia berpuasa, maka dia berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Maka boleh juga bagi kita untuk mengamalkan puasa ini, puasa Daud. Misalkan hari ini kita puasa, besok enggak. Besoknya puasa, besoknya enggak. Besoknya puasa dan besoknya enggak. Maka ini disebut dengan apa? Siyamu Daud. Itu puasanya Nabi Daud alaihi salam. Yang mana Nabi menyebutkan ahabbu siyam ilallahi siyamu Daud. Puasa yang dicintai oleh Allah adalah puasanya Daud. Yang mana dia berbuka satu hari, dan dia berpuasa satu hari. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita jemaah. Pelajaran yang pertama adalah bahwasanya para al-anbiya dan juga para rasul, mereka senantiasa berpuasa. Jadi para nabi dan juga para rasul, mereka senantiasa berpuasa. Di antaranya adalah Nabi Daud alaihi salam, yang dia berpuasa dan puasanya satu hari puasa dan satu hari berbuka. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah puasa Ramadan. Tentunya setelah puasa Ramadan adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Maka kalau kita hendak menggapai kecintaan Allah, maka hendaknya kita melakukan amalan-amalan yang disunnahkan. Maka niscaya kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menambahkan amalan yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan yaitu sunnah muakkadah, maka sebisa mungkin untuk kita amalkan. Nah, bagi Anda yang bisa mengamalkannya, maka bersyukurlah kepada Allah dan jangan mencela saudara kita, jangan merendahkan saudara kita. Mungkin ada satu amalan yang kita tidak tahu dari saudara kita tersebut yang mungkin kelak di surga derajatnya lebih tinggi daripada kita. Inilah kenapa kita tidak boleh sombong, tidak boleh meremehkan orang lain.
Dan bahkan Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi mithqali dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga, kata Nabi, seseorang yang di dalam hatinya meskipun terdapat kesombongan sebesar zarah, kecil, ya zarah, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Maka sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan kibr wahai Rasulullah? Apakah sombong itu seseorang menggunakan pakaian-pakaian yang bagus, pakaian yang mewah, kendaraan yang mewah? Apakah itu sombong? Maka Nabi mengatakanlah, itu bukanlah sombong. Akan tetapi yang dikatakan sombong itu adalah yang pertama, engkau meremehkan manusia, dan yang kedua adalah engkau menolak kebenaran. Maka salah satu sifat yang tercela adalah meremehkan manusia, yaitu sombong tadi. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang ketiga, yaitu hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan hadis ini meskipun tidak rutin. Yang penting kita pernah menjalankan puasa Nabi Daud. Maka boleh jemaah dalam sebulan kalau Anda mampu, ya, kemudian dalam sepekan kalau Anda mampu. Ya, bahwasanya amalan ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kelima adalah menetapkan bahwasanya salah satu di antara sifat Allah itu adalah al-mahabbah, cinta. Ya, dan cinta ini ya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Raudatul Muhibbin. Ya, beliau menyebutkan ada 60 istilah bahasa cinta. 60 jemaah, subhanallah, banyak sekali. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan ingat, ketika kita menetapkan Allah itu memiliki kecintaan kepada hambanya, maka rasa cinta kita tidaklah sama dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak sama. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Dialah Allah yang tidak ada sesuatu yang serupa dengan Dia, dan Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan penting juga bagi kita jemaah untuk mempelajari asma wa sifat. Nanti mudah-mudahan kita dapat melanjutkan atau mempelajari kitab tentang yang berkaitan dengan masalah asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian tentang faedah-faedah daripada hadis ini. Kemudian sebagai penutup jemaah, kita sebutkan yaitu puasa yang terakhir di antara yang disunnahkan, dan ini sekaligus sebagai penutup pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Asyura Zulhijjah, yaitu berpuasa yaitu pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maksudnya apa? Memperbanyak. Ya, tentu saja pada tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, karena tanggal 10 itu adalah Idul Adha. Mana dalilnya? Dalilnya adalah An Hunaidah ibni Khalid, dari Hunaidah ibni Khalid, an imra'atihi, dari istrinya, an ba'di azwajin Nabi alaihi salam, dan dari sebagian istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, yang mana mereka berkata, itu salah satu istri Nabi berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, ya, yaitu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa ya pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu yauma Asyura, yaitu pada hari Asyura, wa thalathata ayyamin min kulli syahrin, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa 3 hari setiap bulan, ya. Kemudian wa awwala isnaini minasyahri wal khamis, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa di awal pada hari Senin dari setiap bulan, dan juga Nabi berpuasa pada hari Kamis. Nah, ini adalah istri Nabi yang menyebutkan. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu terkadang berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu apa? Puasa Asyura, dan beliau juga berpuasa 3 hari setiap bulannya, dan Nabi juga berpuasa setiap Senin dan juga setiap Kamis. Ini menunjukkan adalah bahwasanya hal tersebut ia adalah perkara yang sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, dengan ini maka selesailah pembahasan kita tentang puasa tatawwu,
itu puasa-puasa sunnah yang memiliki dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka dengan ini maka selesailah pembahasan kita tentang masalah puasa tatawwu, ya jamaah. Ya, maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah besok kita kembali akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan masalah masih tentang masalah seputar puasa, ya, yaitu besok kita akan membahas al-ayyam al-manhiyu an siyamiha, yaitu tentang hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Ini penting jemaah. Ya, hari-hari dilarangnya untuk berpuasa. Ternyata ada waktu hari-hari yang kita dilarang untuk berpuasa dan ada juga dihukumi sebagai makruh. Iya, pertanyaannya hari apa sajakah itu? Insya Allah mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita nikmat hidup, kita dapat melanjutkan yaitu pembahasan kita pada besok hari bismillah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.